Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang jannah, surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa ini tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi mereka. Min qurrati a'yun, berupa kesenangan-kesenangan jiwa dan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat di dunia ini. Jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kebun-kebun yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam istana tersebut. Masuk ke dalam surga tersebut, kita akan melalui pintu-pintu surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, emas dan perak di antaranya. Siapa menginfakkan zaujain, sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, du'iya min abwabil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala panggil dia dari pintu-pintu surga tersebut. Walil jannati thamaniyatu abwab, dan pintu surga itu ada 8 pintu. Kita ingin tahu dan kita ingin mengenal amalan apakah yang akan memasukkan orang ke dalam surga dan akan masuk dari pintu yang 8 tersebut. Sebab lanjutan hadis itu, in kana min ahli shalah, jikalau seorang ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Jikalau seorang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Jikalau seorang yang suka berpuasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan jikalau seorang yang suka bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Tetapi amalan apa yang akan menjadikan orang dipanggil dari 8 pintu tersebut? Amalan yang pertama yang kita sebutkan tadi, yaitu menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua adalah sebagaimana yang tertera dalam Sahih Muslim, yaitu berwudu. Kemudian wudunya bagus seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amalan yang ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin, wanita manapun, salat khamsaha, salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, wa ahsanat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Allahu akbar. Masuk dari pintu surga yang 8. Kita akan diseru, akan dipanggil dari pintu surga yang 8. Sungguh merupakan suatu kemuliaan. Maka itulah dia di antara amalan-amalan yang dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan dunia ini, untuk bisa memasuki pintu surga yang 8 tersebut. Yaitu yang pertama, menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berwudu dengan baik, dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa, berzikir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang ketiga, seorang istri yang berpuasa.
bulan Ramadan, kemudian yang sholat 5 waktu, kemudian yang mentaati suaminya, kemudian yang menjaga kehormatannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dipanggil dari pintu yang 8 tersebut, bukan hanya dipanggil dari satu pintu saja, tetapi dipanggil dari pintu yang 8. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.